Setiap hari kita disuguhi perubahan yang datang begitu cepat. Teknologi yang makin canggih, budaya baru yang terus masuk tanpa batas, dan cara hidup yang terus bergeser. Tanpa kita sadari, semua itu perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Di tengah perubahan itu, ada satu pertanyaan yang patut kita renungi. Apa yang tetap kita pegang sebagai dasar dalam melangkah? Karena itulah, di video ini kami mengangkat tema implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi sebagai pengingat bahwa di balik dunia yang terus bergerak, ada nilai-nilai yang perlu kita jaga agar tidak kehilangan arah. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita menerapkan keimanan di setiap perjalanan. Menunaikan kewajiban beribadah sesuai keyakinan adalah langkah penting penegakan dari sila yang pertama sebagai warga negara yang beriman. Adapun tantangan yang sering kita jumpai adalah sifat enggan dalam menunaikan kewajiban yang seharusnya merupakan tanggung jawab individu itu sendiri. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana kita menyikapi tolong-menolong antar sesama manusia. Adapun tantangan dari penerapan sila ini adalah sikap acuh tak acuh yang muncul dari diri manusia karena tidak terpupuknya empati yang baik. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Penyatuan dari setiap elemen masyarakat di atas kemajemukan tidak hanya kita realisasikan dengan dialog terbuka. Memprioritaskan produk dalam negeri merupakan implementasi nyata bagaimana langkah sederhana bisa menciptakan tujuan kita, yakni persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak akan sampai di tujuan jika langkah kecil masih diabaikan dan langkah besar tak pernah terrealisasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. Implementasi dari sila ini adalah menciptakan diskusi yang adil bagi siapapun, menghormati setiap pendapat orang lain, dan menerima kritik dan saran yang diberikan. Adapun tantangan dari penerapan sila ini sering kita jumpai ruang diskusi yang mendiskriminasi, arogan, dan tidak menerima kritikan. Diskusi arogan sama sekali tidak akan menemukan jalan tengah dari suatu permasalahan, malah akan semakin memperkeruh suasana. Musyawarah tercipta untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang bisa diterima oleh semua, bukan untuk menyatukan suara dan menerima keputusan dengan terpaksa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bukan berarti dibagi sama banyak, namun mendapatkan jatah sesuai porsi dan kesanggupan setiap individu. Bersedia membantu sesama dengan ketulusan hati. Memberi sesuatu yang bisa kita berikan dan menerima sesuai apa yang kita butuhkan. Sebagai makhluk sosial, kita
kita harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan membantu dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa. Ketika dunia terus bergerak dan berubah, kita pun ikut berkembang di dalamnya. Namun, di tengah semua itu, penting untuk bertanya pada diri sendiri, sejauh mana kita masih memegang nilai-nilai yang menjadi dasar siapa kita sebagai bangsa. Pancasila bukan hanya rangkaian prinsip, tetapi cermin yang mengingatkan kita tentang cara bersikap, menghargai, dan hidup berdampingan. Semoga refleksi sekecil ini membuka kesadaran bahwa menjaga Pancasila bukan tugas besar yang jauh, tetapi langkah-langkah sederhana yang kita lakukan setiap hari.